seorang artis tertangkap karena penyalahgunaan narkotika, atau bukan artis lah, siapapun. Kadang-kadang media suka mewawancara ayah mereka untuk mendapatkan reaksi. Bagaimana reaksi seorang ayah ketika anaknya itu gagal melakukan sesuatu yang sangat memalukan, apalagi sudah berkali-kali. Lalu saya baca di berita ayah dari Ahmad Zoni, ya saya sebut karena saya baca di berita, melemparkan sebuah statement bahwa dia malu ketika anaknya ternyata ketangkap 2 kali gitu. Dan saya juga melihat kasus-kasus lain seperti seorang anak pejabat pemerintah yang menganiaya seseorang, lalu akhirnya orang itu koma, dan pada akhirnya anak itu mendekam sendiri dan tidak dijenguk oleh ayahnya. Dan banyak banget kasus-kasus lain, kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, hal-hal buruk yang dilakukan banyak orang hari-hari ini, begal dan sebagainya. Tapi ketika kita mengintip sedikit bagaimana reaksi ayah mereka, banyak ayah-ayah hari ini mengambil keputusan untuk menyelamatkan harga dirinya, menyelamatkan karirnya, menyelamatkan kehormatan dan kesakralan dirinya. Seakan tidak peduli terhadap apa yang terjadi sama anaknya, bahkan berdiri sebagai orang juga yang menjustifikasi anaknya, menghukum anaknya, dan beberapa membuang anaknya. Demikian juga dengan pengalaman yang saya lakukan untuk waktu mendampingi anak-anak yang kecanduan dengan masalah narkotika. Satu ketika ada suatu keluarga datang sama saya membawa anaknya, saya masih tinggal di Solo waktu itu. Lalu saya mengangkat anaknya dari mobil karena dalam kondisi yang mengenaskan, kurus, sakit, kecanduan narkoba. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Orang tuanya kabur, termasuk ayahnya. Tidak menghubungi, tidak membesuk, tidak menjenguk, bahkan tidak memberi kabar. Pindah rumah, ganti nomor telepon, tidak bisa dihubungi. Ada banyak ayah-ayah lari dari tanggung jawab mendampingi anak-anak gagal ini, yang menurut saya sama tragisnya dengan anak-anak yang gagal hari-hari ini. Dengar baik, kalau keluarga adalah satu, maka ini yang terjadi. Salah satu, maka salah semuanya. Saya meyakini apapun yang anak-anak ini lakukan, paling tidak ada kontribusi yang ayahnya lakukan. Itu sebabnya Indonesia menempati urutan ketiga fatherless country di seluruh dunia. Campaign Ayah Hadir mendorong para ayah supaya tidak kabur dari realita kehidupan. Campaign Ayah Hadir mendorong para ayah untuk tidak lari dari tanggung jawab mendampingi setiap keluarga dan anak-anaknya melewati titik-titik krisis. Saudara, ini logikanya. Siapa yang punya kemampuan untuk tetap mendampingi seorang anak yang gagal dan melakukan sebuah kesalahan fatal? Tidak ada orang lain yang sebenarnya punya kemampuan kecuali sang ayah yang mencintai dan membelanya. Tapi apa yang terjadi ketika ayah kabur, ayah lari dan tidak hadir? Maka kerusakan pasti akan terjadi. Saya akan buat beberapa video ke depan untuk menolong calon ayah dan juga para ayah untuk tetap teguh hadir apapun yang terjadi. Jangan biarkan anak-anak kita berpetualang dalam kesendirian. Dengar baik, kalau ayah tidak mau hadir dan bertanggung jawab, maka selalu ada orang-orang di luar rumah yang tidak bertanggung jawab akan hadir menghancurkan keluarga kita. Itu sebabnya Indonesia membutuhkan seorang ayah. Budaya dari ayah-ayah yang berani berkata, apapun yang mencoba atau siapapun yang mencoba menghancurkan anak dan keluarga, maka harus menghadapi ayahnya terlebih dahulu. Tidak ada jalan lain, persiapkan diri kita menjadi calon ayah yang hadir. Dan semua ayah yang mendengarkan video ini, jangan berhenti berjuang. Lawan rasa sakit kita,
hajar rasa malu kita. Jangan biarkan rasa malu lebih sakral dibanding kehormatan anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat semua ayah. Saya berdoa video-video selanjutnya akan memberkati dan sama-sama kita bergerak membangun masa depan bangsa lewat pulang ke rumah, hadir dan bangun keluarga kita terlebih dahulu. Sehat selalu semua. Saya Yeri Patina Sadara.